Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara sekalian, jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid, salat subuh berjamaah, dan sekarang kita melanjutkannya dengan melakukan kajian ba'da maghrib. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Kita masih meneruskan kajian kita, kitab Taysirul Khalaq. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Taysirul Khalaq ini, Hasan Al-Mas'udi. Semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita kemarin baru saja menyelesaikan bab adabul majalis, adab-adab di dalam forum pertemuan, adab-adab di dalam majelis. Sekarang kita memasuki bab baru, adabul akli, adab-adab makan. Memang kitab Taysirul Khalaq ini isinya terkait dengan akhlak atau adab dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari, ya. Dan penjelasannya singkat-singkat sehingga mudah-mudahan betul-betul kita fahami dengan baik dan bisa kita amalkan dalam aktivitas sehari-hari kita. Langsung saja kita mulai adabul akli, adab-adab makan. Jadi ketika kita makan itu ada beberapa adab yang hendaknya kita perhatikan. Bahkan terkait dengan adab makan ini ada adab yang hendaknya diperhatikan, dilakukan saat sebelum makan, ya. Lalu pada saat makannya itu sendiri, bahkan sampai kepada setelah selesai makan, ya. Jadi ada tiga poin di dalam adab-adab makan ini. Agak detail, ya. Baik, kita mulai yang pertama terkait dengan adab-adab yang hendaknya diperhatikan dan dilakukan sebelum makan. Ammal adabul lati qablah,
Adapun adab-adab yang hendaknya diperhatikan dan dilakukan sebelum makan, fahya itu mencakup ya, ghuslul yadaini. Yang pertama adalah membasuh kedua tangan. Jadi rupa-rupanya yang dituntunkan itu, yang dibasuh tidak hanya tangan yang untuk makan, ya tangan kanan saja. Rupa-rupanya kedua tangan itu yang hendaknya dibasuh itu. Nah ini tentu saja ya untuk menjamin kebersihan tangan ya. Ya kalau memang yang kita pegang terkait dengan makan itu kok hanya dengan tangan satu ya maka yang dibasuh itu ya satu tangan ya cukuplah sebagaimana yang mungkin selama ini sudah kita lakukan itu. Wong yang namanya adab ini kan ya ada unsur kebiasaannya ya, kebiasaan dalam satu wilayah tertentu atau adat kebiasaan dari tempat tertentu ya. Jadi membasuh kedua tangan. Nah kalau memang kemudian lalu ketika makan itu dimungkinkan yang tangan kirinya juga aktif misalnya dalam hal memegang apa-apa yang kita makan, ya bisa jadi memang membasuh kedua tangan itu tentu lebih bagus ya, lebih higienis, lebih bersih ya tentu saja ya. Jadi yang pertama itu membasuh kedua tangan itu ya. Nah lalu mungkin juga ditanyakan, lah kalau makannya pakai sendok gimana Pak ya. Ya kalau pakai sendok ya mungkin ya bisa jadi tidak perlu membasuh kedua tangan ya. Jadi ini kan memang sekali lagi terkait dengan adat ya, kebiasaan juga ya. Nah kalau yang membasuh tangan itu ya pasti dipastikan kalau yang dimakan itu tanpa sendok ya. Tapi kalau pakai sendok membasuh tangan pun juga bagus ya. Lebih bersih juga ya. Itu ya. Kalau Nabi jelas ya pakai tangan ya, karena yang dicontohkan itu Nabi itu kalau makan pakai 3 jari ya. 3 jari ini karena ya mungkin yang dimakan itu roti itu kan ya. Nah, kalau kita yang dimakan soto mosok pakai tangan kan tidak mungkin ya pakai sendok lah ya. Jadi ini yang saya maksudkan ada konteks dari makanan yang dimakan ya. Itu tentu saja menentukan kebiasaan dari kita di dalam makan itu. Orang Cina misalnya pakai sumpit, ya itu kebiasaannya begitu. Begitu ya. Tidak harus kita pahami dengan sangat saklek karena Nabi itu makan pakai jari 3 ya kita lalu pakai jari 3, makan pakai soto pakai jari 3 itu enggak begitu ya, enggak begitu. Itu harus kita pahami secara kontekstual ya. Lalu yang berikutnya wa wad'u ta'ami, dan meletakkan makanan ala sufratin fil ardi, di atas semacam alas atau ajang begitu, di atas tanah ya lantai lah ya itu. Nah ini lagi-lagi juga kontekstual kan ya. Ya karena di Arab itu ya apalagi konteks kalau kita mengacu pada zaman dulu ya tidak menggunakan meja ya. Jadi makan itu ya di lantai ya.
Nah, ya seperti kita dulu lah ya, zaman belum punya meja makan tuh kan ya, kalau makan di lantai itu ya, meja makan itu kan relatif baru ya. Orang-orang desa tuh kalau makan ya di tanah itu, di tikar itu ya, di tikar itu. Ya. Termasuk anak-anak pondok pesantren itu kan ya begitu, makannya itu kan ya makan lesehan ya, pakai tampah besar begitu, beberapa orang ya, seperti itu ya. Orang Arab pun juga begitu kan, kalau makan bersama kan begitu kan, modelnya model tampah besar begitu ya, berebut ya. Orang Melayu ya, terutama Pontianak itu kan juga kalau ada acara-acara tertentu yang makan di apa namanya itu di lantai juga itu yang kemudian panjang sekali itu kan ya itu. Apa Bu Eli Bu istilahnya Bu, berseprah Bu. Makan berseprah ya, makan berseprah itu ya. Itu lauknya macam-macam, so panjang sekali begitu ya. Ya. Nah tapi ini lagi kontekstual ya. Jadi kalau misalnya di meja pun juga tidak masalah. Kalau di meja ya di meja. Ya. Tapi sekali lagi intinya diletakkan ya, diletakkan ya. Itu ya. Diletakkan di tanah atau di meja. Ya. Jadi ya silahkan lah ya, kalau kita punya meja pakai meja tidak masalah, tapi kalau tidak ya di lantai ya seperti yang saya kira kedua-duanya saya kira sudah biasa kita lakukan ya. Kalau ada meja pakai meja, kalau tidak ya di tanah ya, yang seperti itu ya. Nah mungkin ini maksudnya diletakkan ini tidak disonggo berarti ya, tidak disonggo berarti tidak jadi memang diletakkan ya begitu. Lalu yang berikutnya wal julusu ya. Jadi ketika makan tuh hendaknya duduk ya. Jadi tidak dalam keadaan berdiri atau apalagi tiduran ya. Ya. Jadi tidak berdiri juga tidak tiduran ya, makan itu ya betul-betul ya makan duduk ya. Ya, jadi ini adabnya. Adabnya begitu ya. Ya, makanya memang ketika kita pesta berdiri itu memang kurang sebenarnya ya, tapi ya itulah karena pertimbangan tertentu ya, karena tempat dan segala macam itu kemudian yang memungkinkan orang lalu supaya bergerak ya, itu memang ya ini adab ya, tidak sampai kemudian haram itu ya enggak ya, kalau tidak duduk lalu kemudian haram itu ya tidak ya. Jadi adab ya. Lalu kemudian yang berikutnya ini waniyatut taqawi ya. Waniyatut taqawi, dan hendaknya berniat untuk memperkuat alal ibadati, kepada ibadah. Jadi kalau makan itu hendaknya diniatkan untuk supaya kuat ibadah. Ya. Ya memang sebenarnya ya, sudah pernah kita sampaikan ya, bahwa yang namanya amal itu kan tergantung niatnya. Ada amal-amal yang kelihatannya itu amal akhirat tapi tidak menjadi amal akhirat, menjadi tidak ada maknanya kalau niatnya salah. Tapi ada amal dunia, amal yang sebenarnya itu sifatnya mubah. Makan itu kan mubah, makan itu. Makan boleh, tidak makan ya boleh. Prinsipnya ya, prinsipnya. Tapi kalau misalnya kok sampai kalau tidak makan akan mati ya, makan itu menjadi harus ya. Tapi kalau misalnya orang sedang kenyang gitu disuruh makan itu, tidak mau saya ya. Itu mubah, boleh itu. Jadi makan itu prinsipnya asalnya mubah. Ya. Tapi sekali lagi ya, hal yang mubah itu kalau kemudian diniatkan untuk ibadah menjadi ibadah nilainya.
Nah makanya ya ini dituntunkan kita kalau makan itu jangan kemudian asal makan, ya jangan hanya sekedar asal menikmati hidangan, jangan sekedar asal mengenyangkan perut, ya. Menguatkan badan, tapi menguatkan badan, mengenyangkan perut itu dalam rangka supaya kuat beribadah. Ya. Nah ibadah ini ya dalam pengertian yang seluas-luasnya, ya. Tidak hanya kok kuat sholatnya, kuat ngajinya, enggak. Ya. Wong kita ini bekerja ya ibadah. Nah, kalau kita enggak makan kan ya enggak bisa kerja, lemes ya. Ya. Para pelajar makan itu diniatkan untuk ibadah. Ibadahnya pelajar apa? Ya menuntut ilmu, sekolah, belajar yang serius. Ya. Ya. Ibu-ibu ya ibadah ya, ngurusi rumah tangga itu ibadah itu ya. Kalau tidak makan dulu lemes itu ya. Masak aja ya lemes itu ya. Nyapu lemes ya. Nyuci lemes ya. Makan dulu ya. Nah makannya itu dalam rangka untuk menguatkan ibadah tadi itu. Nah, termasuk juga tadi itu nyuci, ya nyetrika, masak, ya bersih-bersih, ya. Ya, termasuk kalau misalnya suaminya suka mejeti itu ya niatnya ibadah semua itu Bu ya. Niatnya ibadah semua itu ya. Ya. Kalau diniati ibadah semuanya bernilai ibadah. Dan itu sekali lagi tidak bisa berjalan kalau tidak makan itu jelas ya. Makanya ternyata makan itu penting sekali ya untuk diniatkan supaya kuat ibadah itu. Ya. Jangan sebaliknya malah kemudian lalu diniatkan untuk maksiat ya. Iki mangane sing akeh nak perlu tambah vitamin, suplemen barang engko bengi nggo maling misalnya itu. Atau engko bengi nggo apa sing mau ya obat kuat mau misalnya itu. Tapi orang karo bojone ya karo wong liya. Lah wah ya wis tambah ya enah meneh kuwi ya to ya. Tambah ya enah ya. Loh tapi kalau niatnya ibadah, wah nanti malam ya toh supaya kuat ya. Lalu minum apa, makan apa supaya stamina kuat loh. Oh itu berpahala itu. Ya. Kalau digunakan dengan cara yang benar. Untuk istrinya Pak Edi ya, membahagiakan istri itu tidak hanya boleh Pak. Memang dianjurkan begitu Pak. Dianjurkan begitu ya. Makanan tidak hanya sembarangan yang bergizi tinggi ya begitu. Jadi sekali lagi niat itu menentukan ya. Jadi sekali lagi memang saya kira secara umum sudah sering kita sampaikan itu ya. Jadi bahwa yang namanya innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya ya. Sampai-sampai sholat itu kan jelas-jelas ibadah. Kalau niatnya salah, tidak dalam rangka ibadah, tidak ada gunanya itu. Tidak bermakna itu. Tapi meskipun makan yang itu sifatnya duniawi, tapi kalau niatnya benar malah jadi ibadah. Berpahala. Ya, nah itu. Jadi, nah gini-gini ini kalau nggak ngaji itu nggak ngerti. Ternyata diatur sampai sedetail-detail ini itu terkait dengan makan saja itu diatur seperti ini ya. Nah kalau nggak ngaji kan nggak ngerti kita. Ngerti ini supaya mangan beras wes rampung ya wes. Enggak begitu. Ya. Jadi hendaknya ada niat untuk supaya kuat dalam beribadah. Lalu yang berikutnya ya ini santai aja lah pokoknya kita ya. Ini kita ngaji-ngaji sendiri kita baca sampai dengan selesai waktunya fleksibel ya. Watarkul akli dan meninggalkan makan ya, ma'asyibai dengan kenyang ya.
Ya kenyang di sini maksudnya kekenyangan ya. Kalau makan kenyang dalam pengertian memang sepantasnya ya boleh, tapi yang tidak boleh itu yang berlebihan. Ya, dalam Al-Quran itu kan sangat tegas sekali ya. Dalam surat Al-A'raf ayat 31 itu Allah menyatakan wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Hendaklah kalian itu makan, kalian minum ya, tapi jangan berlebihan. Ya, jadi langsung Allah membatasi itu. Ya. Jadi makanlah, minumlah, ya, tapi dibatasi, jangan berlebihan. Ya. Nah, kekenyangan itu berlebihan. Ya. Israf namanya. Ya. Padahal kalau sudah israf itu temannya setan itu. Ya. Ada ayat yang menyatakan ya tadi itu orang yang israf itu temannya setan itu, dan Allah tidak suka memang ya. Makanya di dalam makan dan minum itu kan sampai ada aturan ya, kalau bisa supaya tidak kekenyangan itu sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga udara. Ya, itu ukuran sedengnya makanan sebegitu. Kalau lebih dari itu dianggap berlebihan. Dan makan itu juga untuk menghindari kenyang itu gambarannya adalah Nabi itu informasinya makan setelah lapar dan berhenti sebelum kenyang, ya itu. Masya Allah indah sekali itu ya dalam hal terkait dengan aturan-aturan seperti itu tuh. Kalau seandainya itu dilakukan kemungkinan ya mungkin kita ini ya baik ya dan sehat-sehat gitu ya. Ya, oke. Lalu yang berikutnya waridha bil hadiri minat ta'ami, dan ridho. Ya, ridho itu sudah berkali-kali saya sampaikan ya. Ridho itu rela, bahkan lebih dari itu puas sebenarnya. Ya. Jadi kata-kata ridho itu dalam bahasa Indonesia yang paling tepat itu puas. Puas, rela, menerima dengan makanan yang ada. Ya. Kalau ikhlas itu lebih kepada perbuatan, Pak. Ikhlas ya. Tapi kalau sikap itu ridho, ya, agak beda, agak sedikit beda. Sikap dalam menghadapi sesuatu itu puas. Ya. Kalau ikhlas itu lebih kepada kondisi kejiwaan kita ketika kita melakukan sesuatu itu, apakah motivasinya karena Allah atau tidak. Nah itu ikhlas. Ya. Jadi agak sedikit berbeda. Ya, tapi ada hubungannya. Ya. Jadi sekali lagi ridho itu rela menerima, puas dengan makanan yang ada, makanan yang hadir. Ya. Jadi hadir itu ya hadir, datang itu maksudnya ada. Makanya kalau kita diundang dulu di absen itu ya pas sekolah dulu, hilal hadir itu maksudnya ada gitu ya, atau datang gitu ya. Pak Ilyas hadir, nah, gitu ya dulu kan begitu kan ya dulu ya. Lawannya apa? Kalau tidak ada apa? Ghaib ya, ghaib itu tidak ada ya, ghaib tidak ada. Masih ingat ya dulu ya, waktu kecil kan kalau di absen guru kan begitu kalau di sekolah, terutama di sekolah keagamaan. Kalau di sekolah negeri tidak tahu saya, karena saya sekolah sejak dulu di swasta keagamaan ya itu ya. Dipanggil hadir itu ada berarti. Ghaib itu berarti bukan ghaib, ya ghaib itu tidak ada, betul. Ghaib itu tidak kelihatan ya. Iya. Jadi yang ngomong toh Pak, yang lain toh Pak. Yang lain toh. Yang kalau ghaib itu yang ngomong yang lain Pak, pasti Pak, iya. Bukan yang bersangkutan Pak ya.
Ya, jadi kalau nggak ada yang lain bilang gaib gitu kan ya, nggak ada itu. Jadi makanan yang hadir, makanan yang ada, makanan yang disediakan, ya. Dan memang Nabi itu apa namanya? Ya makan yang ada itu, ya. Makan yang ada itu. Ya, puas dengan yang ada itu. Nah, ini ada kaitannya dengan yang berikutnya ini, watarku dzammihi, dan meninggalkan mencelanya. Ya. Jadi ini dua hal ini berkaitan ini ya. Jadi ar-ridha bil hadiri minat ta'am wa tarku dzammihi, ini berkaitan ini. Ridha dengan apa yang ada dan tidak mencelanya. Nah, ini kan berkaitan ini. Ya seringkali kita ini kan ya kadang-kadang yang namanya manusia ya, makan itu kan kalau itu aja itu kan lalu kemudian malas, lalu kalau malasnya hanya tidak malas tok kemudian lalu tidak makan aja tidak apa-apa itu. Tapi kan kemudian kadang-kadang sok mencela, mangan kok saben dino kok ngene wae. Ya. Ya. Ya itu manusiawi juga ya. Ya. Bahkan saya dulu pernah cerita zaman saya haji itu apa namanya? Ketika apa namanya? Di Madinah itu. Di Madinah zaman segitu kan sudah dapat box ya Pak ya. Kalau di Mekah masih masak sendiri, tapi kalau di Madinah kan kita masih dapat box gitu. Sehari, 2 hari, 3 hari itu kan makannya daging terus itu ya. Nah, sebenarnya tidak mencela sebenarnya, hanya kepingin itu loh ya. Ya Allah, makan kok daging terus ya. Gini sekali-sekali makan ikan ya. Wah enak ya kira-kira ya. Well, tidak dalam konteks mencela, tidak. Itu hanya rasan-rasan saja. Nak mangan iwak kira-kira enak itu ya. Ya. Nah betul itu ya. Siang harinya itu betul Pak datang ikan Pak itu. Nah tapi satu kan bertiga, saya, ibunya dengan adiknya. Ya. Dari 3 itu yang punya Bu Eli itu ya ada nasi, ada ikannya. Ya. Yang adiknya itu juga ada nasi, ada ikannya. Yang saya hadapi itu nasi-nasi tok ada ikannya. Ya, ya Allah, aku dibales tenan ya. Iki lagi ngono tok loh ya Allah kayak gitu tuh ya Masya Allah itu. Jadi kalau saya di Mekah, di Medina punya pengalaman sing katanya aneh-aneh itu ya, anehnya hanya begitu-begitu itu ya itu jadinya. Ya Allah. Tapi karena istrinya ada, adiknya ada ya, mosok ya aku mangan nasi tok ya ora dibagi sithik itu dipotong ke separuh-separuh. Tetep aku sing luwih akeh ya akhirnya itu. Tidak tahu Pak itu. Lah kok bisa kebetulan itu loh begitu itu, kebetulan begitu itu ya. Jadi tidak boleh itu mencela itu makanan itu. Dan Nabi itu memang diinformasikan dalam salah satu hadis itu tidak pernah itu mencela makanan Nabi itu. Ya. Nabi itu kalau ada makanan, kalau dia suka dia makan, tapi kalau nggak suka ya sudah ditinggalkan saja, tidak usah dimakan. Ya. Itu Nabi seperti itu, mencontohkan seperti itu. Nah kita ini kan Masya Allah ya itulah manusia ya, betapa lemahnya kita. Kadang-kadang ya ngerti Nabi seperti itu, kepengin mencontoh tapi ya sok-sok itu ya sok saja itu sok apa namanya ya asin sithik wis maidu ya toh, kurang asin sithik maidu ya, apalagi Pak pedes sithik kurang pedes sithik ya, wah itu ya itulah bedanya kita dengan Nabi ya. Jadi kalau Nabi itu memang ya seperti itu ya. Tapi bagaimana juga kita sedapat mungkin mencontoh ini ya, mencontoh Nabi ya. Loh, sudah selesai, sudah Isya. Masya Allah, loh saya kira ya sudah kalau gitu tidak apa-apa ya. Baru sampai di sini ya. Diingat-ingat, tolong diingatkan saya besok sampai ridho dengan makanan yang ada dan menghindari
mencela makanan. Ya. Mudah-mudahan berkah. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.